Shalom, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andrew Yonatan, saya sendiri Nova, dan Tulo Telaum Banua akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami terkait distribusi peluang diskrit multinomial. Kami akan menjelaskan definisi, kegunaan, serta beberapa contoh soal penggunaan distribusi peluang multinomial. Nah, jadi distribusi probabilitas multinomial ini adalah generalisasi dari distribusi probabilitas binomial, di mana kita ingat kembali bahwa distribusi binomial ini itu ditandai dengan hasil sebuah percobaan atau outcome-nya kita kategorikan menjadi dua kriteria. Nah, sedangkan distribusi multinomial itu kriteria banyaknya outcome atau hasil dari sebuah percobaan yang kita lakukan itu yang mungkin terjadi bisa dikategorikan menjadi lebih dari dua kriteria seperti itu. Sehingga percobaan yang menghasilkan beberapa kejadian yang saling meniadakan atau saling lepas itu disebut sebagai distribusi multinomial. Dan distribusi probabilitas multinomial ini digunakan untuk penentuan probabilitas hasil yang dikategorikan ke dalam lebih dari dua kelompok ya. Jadi kita lihat perbedaannya dari distribusi binomial dan multinomial. Kalau distribusi binomial itu outcome-nya atau hasil percobaannya hanya dapat kita kategorikan menjadi dua kategori atau dua kriteria. Sedangkan distribusi multinomial kita lihat saja dari kata multi artinya banyak. Nah, itu berarti outcome yang mungkin terjadi dari suatu percobaan itu lebih dari dua, bisa banyak seperti itu. Nah, untuk lebih jauh kita akan membahas juga mengenai fungsi distribusi probabilitas multinomial. Nah, misalnya setiap percobaan yang kita lakukan itu menghasilkan k-outcome atau hasil percobaan yang berbeda, misalnya E1, E2, E3, sampai EK. Nah, masing-masing outcome yang terjadi ini memiliki probabilitas P1, P2, P3, hingga PK seperti itu. Nah, maka distribusi multinomial yaitu P dengan X1, X2, X3 sampai XK dan dengan masing-masing probabilitasnya adalah P1, P2, P3 sampai PK dan banyaknya percobaan yang kita lakukan itu sebanyak N kali, itu akan memberikan probabilitas atau peluang bahwa E1 akan muncul sebanyak X1 kali, E2 akan muncul sebanyak X2 kali, dan seterusnya. Di dalam suatu pengambilan yang independen sebanyak N kali. Jadi, X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai XK itu akan sama dengan N, dengan peluang outcome pertama ditambah peluang kedua, P3, sampai PK itu sama dengan 1. Maka distribusi multinomialnya adalah N faktorial, kita bagi dengan X1 faktorial dikali X2 faktorial, X3 faktorial, sampai XK faktorial, kemudian kita kalikan dengan peluang outcome pertama dipangkatkan X1, dikali dengan peluang outcome kedua. Kita pangkatkan X2 sampai dengan peluang outcome K dipangkatkan dengan XK. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan juga dalam bentuk yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat kira-kira bagaimana penerapan dari distribusi multinomial dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa contoh yang kelompok kami akan jelaskan. Yang pertama, misalnya dalam perkiraan cuaca begitu. Kan keadaan cuaca ini tidak bisa kita kategorikan dalam beberapa kejadian yang mungkin, misalnya cuaca cerah, cuaca hujan, mendung, dan sebagainya begitu. Sehingga ini adalah contoh dari penerapan distribusi multinomial begitu. Kemudian misalnya kita juga hendak menentukan atau memprediksi hasil produksi barang yang biasanya dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, misalnya barang hasil produksi yang baik, rusak, cacat, dan sebagainya. Kemudian kejadian yang misalnya dalam perbandingan genetika. Nah, ini kita ingat kembali materi di biologi, misalnya ketika kita ingin memprediksi keturunan dari perkawinan silang kelinci misalnya dengan perbandingan kelinci yang berwarna coklat dibanding hitam dibanding putih adalah 4:4:3 dan sebagainya seperti itu. Nah, kita bisa mencari distribusinya menggunakan distribusi multinomial begitu.
Dan di sini yang keempat, misalnya dalam memilih kendaraan untuk pergi ke kantor atau ke suatu tempat, misalnya dengan mobil sendiri, dengan bus, dengan kereta api, angkut, bahkan ojek. Nah, keempat contoh ini hanya sedikit dari penerapan distribusi multinomial karena nyatanya masih banyak lagi kejadian yang dapat kita prediksi menggunakan distribusi multinomial seperti itu. Nah, selanjutnya untuk contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya Tulo. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada contoh soal yang pertama. Nah, kita mempunyai sebuah soal yaitu sebuah airport memiliki 3 buah landasan pacu atau runway. Dan probabilitas runway sebuah pesawat yang akan mendarat pada setiap runway adalah sebagai berikut. Runway 1 atau P1 probabilitas runway 1 sama dengan 2/9. Runway 2 atau probabilitas kedua dari runway 2 yaitu 1/6. Dan probabilitas dari runway ketiga yaitu 11/18. Nah, yang ditanya yaitu berapakah probabilitas dari 6 pesawat yang akan mendarat dalam runway dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, runway yang pertama itu 2 pesawat, runway kedua 1 pesawat, dan runway yang ketiga 3 pesawat. Oke, kita akan menyelesaikan soal ini dengan penyelesaian sebagai berikut. Nah, yang pertama kita tulis diketahui, di mana yang diketahui adalah probabilitas dari setiap runway, yaitu P1 2/9, P2 1/6, dan P3 11/18. Nah, di sini saya sudah mewarnai P1, P2, dan P3 supaya kita bisa membedakan nanti pada saat penyelesaian dan mensubstitusikannya pada rumus. Oke, dan kita juga mempunyai X1 sebagai variabel X1, variabel X di mana X1-nya itu dua pesawat, X2 1 pesawat, dan X3 3 pesawat. Nah, ini tadi sudah diketahui ya pada ketentuan probabilitas 6 pesawat itu. Oke. Nah, kita masukkan pada rumus probabilitas yang sudah dijelaskan oleh teman saya Nova pada sebelumnya. Nah, di mana P X1, X2, X3, kemudian P1 sampai XK, kemudian P1, P2, P3 sampai PK, N. Oke. Itu sama dengan N X1, X2, X3 sampai XK, kemudian P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, P3 pangkat X3, sampai pada PK pangkat XK. Nah, kita substitusikan nilai P dan nilai X tersebut. Oke, nilai X kita substitusikan. Nah, di sini kita bisa mengetahui perbedaan warna kan sesuai dengan X dan P-nya. Di mana P1 sama dengan warnanya dengan X1. Nah, di sini kita substitusikan nilai X dan nilai P-nya, kemudian nilai N-nya adalah 6. Kenapa 6? Karena di soal tadi ada 6 pesawat, jadi N-nya itu 6. Oke, kemudian kita substitusikan lagi N-nya tadi 6, kemudian 2, 1, 3 dikali P1-nya, probabilitas pertamanya tadi 2/9 pangkat X1. X1 berapa? Yaitu 2. Begitu juga dengan P2, 1/6 pangkat X2. X2-nya adalah 1. Kemudian P3 yaitu 11/18 pangkat X3. X3-nya tadi 3. Nah, kemudian bagaimana kita mencari 6, 2, 1, 3 ini kita bisa mencarinya dengan faktorial, di mana 6, 2, 1, 3 ini kita berikan faktorial, sehingga 6 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. Nah, kemudian dikali P pangkat X. Kemudian kemudian faktorial tadi bisa kita sederhanakan dengan 6 dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan. 3 faktorial per 3 faktorial itu sama dengan 1, kemudian 2 faktorial per 4 itu sisa
2. Jadi nanti itu 6 dikali 5 dikali 2 per 1 faktorial. Kemudian P123 pangkat X1, X2, X3 tadi kita bisa mensubstitusikan atau mengkuadratkan atau mengoperasikan pangkat tersebut terhadap nilai P-nya, sehingga kita dapat P1 pangkat X1 itu 4/81, P2 pangkat X2 itu 1/6, dan P3 pangkat X3 itu adalah 1331/5832. Nah, kemudian kita bisa mengoperasikan, tadi sudah saya katakan bahwa sisa dari faktorial tadi yaitu 6 dikali 5 dikali 2, kemudian 4/81 hasilnya 0,049, kemudian 1/6 itu hasilnya 0,167, kemudian 1331/5832 hasilnya 0,2228. Oke, kemudian kita kalikan 6 dikali 5 kali 2 itu 60, kemudian kita kalikan, kita akan mendapatkan hasil yaitu 0,112. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu bahwa probabilitas dari 6 pesawat yang akan mendarat dalam setiap runway dengan ketentuan yang sudah dikatakan tadi, yang sudah disampaikan tadi, yaitu runway pertama itu 2 pesawat, runway kedua 1 pesawat, dan runway ketiga 3 pesawat adalah memiliki probabilitas sebesar 0,112. Demikian contoh latihan soal yang pertama. Terima kasih. Baik, kita masuk kepada soal selanjutnya, contoh soal kedua. Jadi dikatakan sebuah kotak berisi 5 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola biru. Nah, sebuah bola akan dipilih atau nanti diambil ya secara acak dari kotak, dan kita akan catat warnanya. Kemudian setelah dicatat dan diambil, dimasukkan kembali ke dalam kotak tersebut. Maka tentukan peluang bahwa dari 6 bola yang diambil secara acak itu isinya ada 3 bola merah, 2 bola putih, dan 1 bola biru. Maka kita akan mencoba menjawabnya. Ya, kita terlebih dahulu lihat dulu ya, total bola yang ada dalam kotak tersebut ada 12. Tadi kan 5 bola merah, 4 bola putih, 3 bola biru. Dan yang diminta nantinya itu ada 3 bola merah, 2 bola putih, dan 1 bola biru. Kita gunakan X1, X2, X3. Dan selanjutnya ini ada peluang dari secara umum dari masing-masing bola. Karena tadi bola merah itu ada 5 dan semestanya atau secara keseluruhan di kotak tersebut ada 12, maka 5/12 untuk bola merah, peluang dari bola merah P1, lalu untuk bola putih atau P2 itu 4/12 atau kita sederhanakan jadi 1/3, dan untuk bola biru itu 3/12 atau P3 dan kita sederhanakan menjadi 1/4. Dan untuk bola yang dicari itu berjumlah 6 tadi ya, 3 bola merah, 2 bola putih, dan 1 bola biru. Jadi kita mencari 6 bola, jadi N-nya itu 6. Maka pertanyaannya adalah, berapakah peluang untuk mendapatkan 3 bola merah, 2 bola putih, dan 1 bola biru? Kita akan masuk ke penyelesaiannya. Ya, jadi bentuknya akan seperti ini ya, F321, terus 5/12, 1/3, 1/4, 6. Jadi itu bentuknya kurang lebih X1, X2, X3, titik koma, P1, P2, P3, dan yang paling kanan yang 6 itu N. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan kita masukkan, bentuknya itu nanti yang seperti sudah dijelaskan tadi sebelumnya akan seperti ini ya, itu 6, 3, 2, 1 itu N, dengan di bawahnya itu X1, X2, X3. Lalu ini P1 itu kan 5/12 dan dipangkatkan dengan bola yang diminta, yaitu tadi X1-nya 3. Jadi 5/12 pangkat 3, dan P2 tadi 1/3 dan yang diminta itu 2, atau X2 itu jadi 1/3 pangkat 2, dan terakhir P3 itu 1/4 dan permintaannya tadi 1 kan, jadi 1/4 pangkat 1. Nah, jadi bentuknya kurang lebih nanti akan seperti ini, 6 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial
dikali 5/12/3, dikali 1/3 pangkat 2, dikali 1/4 pangkat 1. Ya, kita hitung saja kurang lebih saling mengalihkan. Di sini ada 3 faktorial per 3 faktorial bisa saling dihabiskan kurang lebih. Lalu ini ada 2 dan ada 4 di kurang lebih seperti ini, 2 di atas. Dan kita tinggal kali-kalikan saja ya seperti biasa, maka akan ditemukan peluang dari ditemukannya 3 bola merah, 2 bola putih dan 1 bola biru adalah 625/5184 atau 0,12056. Jadi kurang lebih ini jawaban saat kita menentukan peluang dari yang ditanyakan oleh soal ini. Jadi demikian teman-teman pembahasan dari kami, dari kelompok kami tentang distribusi probabilitas diskrit multinomial. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.